Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit mengenai hadis sebagai sumber ajaran Islam. Di sini kami dalam satu kelompok terdiri dari 4 orang. Ada Ali Maulana Hidayatullah, ada Arya Rwansyah, ada Revinsana Bil Kautsar, dan yang terakhir ada Yokatri Wiryanda. Sebelum memasuki lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi hadis secara umum. Bahwasanya hadis di sini dibedakan menurut bahasa dan juga menurut istilah. Menurut bahasa, hadis berarti ucapan atau omongan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, dan sebagainya. Seperti itu perbedaan hadis menurut bahasa dan juga menurut istilah. Dari slide ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hadis berupa perkataan Nabi. Bahasanya Ana Umar bin Khattab radhiyallahu an ala minbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ilam ra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Bahwasanya Umar bin Khattab di atas mimbar berkata, saya mendengar Rasulullah SAW, semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ia digapainya atau karena seseorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari. Dari slide ini ada contoh hadis berupa perbuatan Nabi. Hadis berupa perbuatan Nabi. Ibnu Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-sholati rafa'a yadayhi hatta takuna adwa mankibaihi thumma kabara fa idza arada ayyarka'a fa ala mithla dzalika wa idza rafa'a bir ruku'i fa ala mithla dzalika wa la yaf'aluhu ina yarfa'u ra'sahu ina sujud. Bahwasanya Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendirikan sholat, maka beliau mengangkat kedua tangannya hingga menjadi sejajar dengan kedua pundaknya. Kemudian bertakbir, lalu jika beliau ingin ruku, maka beliau mengerjakan seperti itu. Dan apabila berdiri dari ruku, maka beliau mengerjakan seperti itu. Namun beliau tidak mengerjakannya ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada contoh hadis berupa takrir, yaitu persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Ibnu Umar qala bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam idza qala rajulun min qaumi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man qailu kalimata kada wa kada qala rajulun min qaumi ana ya Rasulullah qala ajibtu laha mutihat laha abwabus sama. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, ketika kami sedang sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada seorang jamaah yang mengucapkan doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya saat selesai sholat, siapakah yang tadi mengucapkan kalimat yang seperti ini? Orang tersebut menjawab, saya ya Rasulullah. Beliau lantas bersabda, sungguh aku takjub dengan bacaan tersebut, karenanya dibukakan pintu-pintu surga. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada contoh hadis berupa sifat atau himmah, yaitu keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Hasan qala su'ilat Aisyatu an khuliqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat kana khuluquhul Quran. Dari Hasan, ia berkata, Aisyah radhiyallahu an ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia menjawab, akhlak Rasul adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Sanad adalah rangkaian nama-nama rawi yang ada di awal hadis sampai awal
matan hadis. Matan adalah kata-kata hadis yang berada setelah akhir sanad hadis atau isi teks sebuah hadis. Baik, sekarang yang ke-8 yaitu masuk ke klasifikasi hadis. Klasifikasi hadis ada 2, yaitu hadis maqbul atau hadis yang bisa diterima, dan hadis mardud atau yang disebut yang tertolak atau tidak bisa diterima. Hadis maqbul ini terbagi menjadi 2, sahih dan hasan. Nah, hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, para perawinya adil, bukan pendosa, dan dhabit atau kuat hafalannya. Tidak ada illat atau cacat, dan tidak syadz atau bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih. Sementara hadis hasan adalah hadis yang tidak sampai derajat sahih. Biasanya ditandai dengan kurang kuatnya hafalan rawi hadis itu. Terus hadis mardud. Hadis ini lebih dikenal dengan hadis dhaif atau lemah. Meski hadis dhaif ini terdiri dari banyak macam. Secara umum sebuah hadis disebut dhaif manakala tidak bisa memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hasan. Dalam konteks hukum Islam, mengetahui kualitas sebuah hadis adalah penting dalam usaha merumuskan hukum-hukum fikih maupun dalam menyelesaikan persoalan manakala keterangan sebuah hadis yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi hadis. Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berada pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa. Ayat di atas tegas menjelaskan posisi hadis dalam hierarki sumber ajaran Islam, yakni sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Adapun tentang fungsi-fungsinya terhadap Al-Quran, para ulama sepakat untuk menyebutnya dalam 3 fungsi. Apakah 3 fungsi itu akan ada di slide selanjutnya. Baik, selanjutnya ke fungsi hadis. Fungsi hadis dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama bayan takhiri atau tahqiq, 2 bayan tafsir, yang ketiga bayan tasri. Yang pertama, hadis sebagai bayan takhiri atau takkid, yaitu keterangan yang sifatnya menegaskan isi Al-Quran. Contoh hadisnya, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadatin alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa hajja wa shauma Ramadan.
rawahu Hamzah. Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 landasan: persaksian tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Diriwayatkan oleh yang 5. Baik, yang kedua yaitu hadis yang berfungsi sebagai bayan tafsir atau yang sifatnya menjelaskan. Bayan tafsir sendiri terdiri dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu hadis tafsir al-mujmal atau yang merinci ayat bermakna global atau secara luas. Kedua, tafsir al-am atau yang mengkhususkan ayat yang bermakna umum. Yang ketiga, bayan tahyid al-mutlak atau yang membatasi ayat yang bermakna mutlak. Di antara contohnya adalah hadis berikut. Humrana maula Utsman bin Affan anu ro'a Utsmana bin Affan doa bahwa biwudhu'i fa'afro'a ala yadaihi min ina'ihi faghosalahuma asalasah maron bin suman adakhola yaminahu fi yalwa du'i summa tamat madoh was tan saro summa wasala wajhahu salasan wayadaihi ilal mir fakoini salasan summan asakhabaro sihi summan wasala kulan rojulin salasan summa kola ro'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawado nahwa wudu ihaza. Yang artinya dari Humran, mantan budak Khalifah Utsman bin Affan, bahwa ia melihat Utsman bin Affan minta untuk diambilkan air wudu. Lalu ia menuang bejana itu pada kedua tangannya. Lalu ia basuh kedua tangannya tersebut hingga 3 kali. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya ke dalam air wudunya. Kemudian berkumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Kemudian membasuh mukanya 3 kali. Terus membasuh kedua lengannya hingga siku 3 kali. Mengusap kepalanya, lalu membasuh setiap kakinya 3 kali. Setelah itu ia berkata, aku telah melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wudu ini. Dari
Selanjutnya, ketika hadis tersebut berfungsi sebagai bayan tasyri, yaitu keterangan yang sifatnya menetapkan aturan-aturan tambahan. Contoh, An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli nabi min sibai wa an kulli mikhlabin min oir. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk dicekam. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menetapkan hukum yang sifatnya menambahkan soal makanan yang haram. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 ditegaskan bahwasannya makanan yang diharamkan terbatas pada bangkai, darah, daging babi, dan segala makanan yang dipersembahkan kepada selain Allah. Namun dengan adanya hadis Nabi di atas, sebagian ulama menyebutkan bahwa daftar makanan yang diharamkan menjadi bertambah sesuai dengan pernyataan Nabi Muhammad SAW. Ya, untuk slide selanjutnya yaitu pembagian ilmu hadis. Secara garis besar, ilmu hadis dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Nah, untuk penjelasannya di slide selanjutnya. Ini adalah penjelasan ilmu hadis riwayah. Untuk definisinya yaitu ilmu yang membahas tentang proses periwayatan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad yang berupa perkataan, ketetapan, dan sifat-sifat Nabi. Kemudian untuk pokok pembahasan dari ilmu hadis riwayah yaitu ilmu hadis ucapan, berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasul yang dilihat dari segi periwayatannya. Selanjutnya untuk tujuan mempelajari ilmu hadis riwayah ini yaitu untuk memelihara sunnah dan menjaganya dari kesalahan periwayatan dalam menginformasikan segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad, baik yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Dikutip dari M.H. Al-Qutabi 1989 ayat 7. Itu. Selanjutnya yaitu penjelasan dari ilmu hadis dirayah. Nah, ini untuk definisinya menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, kumpulan kaidah-kaidah dan permasalahan yang berfungsi untuk mengetahui diterima atau tidaknya suatu hadis, baik dilihat dari segi orang yang meriwayatkan ataupun dari segi cara periwayatannya. Kemudian untuk pokok pembahasan dari ilmu hadis dirayah ini yaitu pertama, sanad dilihat dari segi keadaan pribadi rawinya, mutasil atau muhatinya, ali atau nazilnya, dan yang lainnya. Kedua, matan dilihat dari segi sahih atau dhaifnya dan hal-hal yang lain berhubungan matan suatu hadis. Kemudian untuk tujuan dari mempelajari hadis dirayah, dengan mempelajari ilmu ini, seseorang dapat membedakan antara hadis yang diterima dengan hadis yang ditolak. Seperti itu. Ya, sekian dan terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kurang atau lebihnya, salah atau tidaknya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.